Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hendrayani, NIM 400-41936 dari Diploma 3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan reproduksi. Yang pertama, definisi kesehatan reproduksi. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Selanjutnya ada komponen kesehatan reproduksi. Kebijakan nasional kesehatan reproduksi di Indonesia menetapkan bahwa kesehatan reproduksi di Indonesia mencakup 5 komponen atau program terkait, yaitu yang pertama, program kesehatan ibu dan anak. Dalam peristiwa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan kurun wanita yang paling tinggi resikonya karena dapat membawa kematian. Di sini, peran ibu sebagai wakil pemimpin rumah tangga. Tindakan itu dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kematian ibu karena kehamilan dan persalinan. Selanjutnya, program kesehatan reproduksi remaja. Upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja. Hal ini ditandai dengan perkembangan sekunder dan berkembangnya jasmani secara pusat. Selanjutnya, program keluarga berencana. Komponen ini sangat penting karena Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak. Program ini ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan keluarga. Keluarga berencana bukan hanya sebagai upaya atau strategi kependudukan dalam menekan pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan daya dukung lingkungan, tetapi juga merupakan strategi bidang kesehatan dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu melalui pengaturan kapan ingin mempunyai anak, mengatur jarak anak, dan merencanakan jumlah kehamilan. Yang selanjutnya ada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual termasuk HIV atau AIDS. Dalam komponen ini, penanganan infeksi ditujukan pada penyakit dan gangguan yang berdampak pada saluran reproduksi, baik yang disebabkan penyakit infeksi maupun penyakit bukan menular seksual. Dan yang terakhir ada program usia lanjut. Dalam siklus kehidupan keluarga, komponen ini akan mempromosikan peningkatan kualitas penduduk. Usia lanjut pada saat menjelang dan setelah lahir karena usia reproduksinya. Yang ketiga ada tujuan kesehatan reproduksi. Di dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi ada 2 tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan utama. Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini ada beberapa. Yang pertama, meningkatnya kemandirian wanita dan memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Yang B, meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah jarak kehamilan. Dan yang terakhir, meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Yang keempat, ada sasaran kesehatan reproduksi. Terdapat 2 sasaran kesehatan reproduksi yang akan dijangkau dalam memberikan pelayanan,
yaitu sasaran utama dan sasaran antara. Yang pertama, sasaran utama. Laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra, remaja putri yang belum menikah, kelompok risiko seperti pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga sejahtera. Komponen kesehatan reproduksi remaja antara lain seksualitas, resiko atau menderita HIV/AIDS, resiko dan penggunaan nafsa. Yang kedua ada sasaran antara. Petugas kesehatan seperti dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pemberi layanan berbasis masyarakat, seperti kader kesehatan, dukun, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau lembaga swadaya masyarakat yang lain. Selanjutnya ada sejarah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi mendapat perhatian khusus secara global sejak diangkatnya isu tersebut dalam konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan atau International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo, Mesir pada tahun 1994. Dengan demikian, pengendalian kependudukan telah bergeser ke arah yang lebih luas, yang meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi bagi laki-laki dan perempuan sepanjang siklus hidup. Termasuk hak-hak reproduksinya, kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan penanggulan kekerasan berbasis gender, serta tanggung jawab laki-laki dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Siklus kesehatan reproduksi. Konsep kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan atau life cycle approach, atau pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan sejak dari janin sampai liang kubur atau from womb to tomb, atau biasa juga disebut dengan continuum of care woman cycle. Hubungan seksual yang mempengaruhi perempuan dalam menjalankan masa reproduksinya antara lain, yang pertama ada masa konsepsi. Masa di mana setelah bertemunya sel telur dan sperma yang kemudian akan tumbuh menjadi zigot. Zigot ini akan berkembang nantinya menjadi janin. Yang kedua, masa bayi dan anak. Masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Tumbuh kembang motorik kasar dan motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima. Yang ketiga ada masa remaja. Pada masa ini terjadi perubahan fisik dan fisiologis. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya tumbuhnya rambut di daerah kemaluan atau daerah ketiak. Kemudian buah dada mulai tumbuh atau membesar. Pertumbuhan tinggi badan yang cepat dan akan mendapatkan haid untuk pertama kalinya. Yang keempat, masa reproduksi. Masa di mana perempuan menjalankan tugas kehidupannya, yaitu hamil, melahirkan, masa nifas, menyusui, dan masa antara, di mana merencanakan jumlah anak atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dan yang terakhir ada masa usia lanjut. Pada masa lanjut ini mulai menurun atau habis dikarenakan produksi sel telur juga sudah mulai menurun atau habis. Dengan menurunnya hormon estrogen akan terjadi perubahan pada organ reproduksi. Perubahan pada metabolisme tubuh dan turunnya massa tulang atau osteoporosis. Ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi menurut International Conference Population and Development atau ICPD tahun 1994 di Kairo terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk Human Immunodeficiency Virus atau HIV, dan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi,
pencegahan dan penanganan infertilitas, kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi dini kanker, saluran reproduksi, serta kesehatan reproduksi lainnya, seperti kekerasan seksual, sunat perempuan, dan sebagainya. Hal ini dituangkan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Yang selanjutnya ada paket pelayanan terpadu. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 lalu telah mengadakan pertemuan penguatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT. Pengelola program untuk seluruh kabupaten atau kota, termasuk kota Palangkaraya. Dari hasil kegiatan tersebut, selain mendapatkan materi tentang pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT, juga ditetapkan puskesmas yang mampu PKRT. Adapun tujuan dari penguatan PKRT ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu sesuai dengan pedoman atau standar pelayanan kesehatan. Yang kedua, mensinergikan penerapan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT dengan komponen-komponen program dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual atau PMS, dan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk HIV/AIDS, kanker, dan osteoporosis pada usia lanjut, dan berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT sebagai bagian dari upaya puskesmas yang telah terakreditasi. Kesehatan reproduksi menurut undang-undang. Pertimbangan penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Ayat 3, Pasal 75 Ayat 4, Pasal 126 Ayat 4, dan Pasal 127 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan terjangkau tersebut, diwujudkan berbagai upaya kesehatan. Di antaranya reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi, kedaruratan medis, dan pemerkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Upaya kesehatan ibu dan kehamilan di luar cara alamiah yang diatur dalam Pasal 74 Ayat 3, Pasal 75 Ayat 4, Pasal 126 Ayat 4, dan Pasal 127 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.